dalam podcast Polri Presisi bersama dengan narasumber kita, AKBP Rahmat Eko Mulyadi atau yang biasa kita sapa dengan Bapak Eko. Masuk Pak Eko gitu ya. Baik, di segmen kali ini Bapak masih ada pertanyaan lagi untuk Bapak tentunya. Kabarnya nih, informasi yang saya dengar bahwa Polres Metro Jakarta Timur ini juga termasuk melakukan pengecekan pos terpadu Ops Lilin Jaya 2023 di terminal bus Kampung Rambutan Ciracas. Ya, betul ya Bapak? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Bapak. Ya, jadi untuk kegiatan operasi lilin tahun ini kita ada buat 8 pos PAM, kemudian ada 2 posyan yaitu di terminal bus Pulau Gebang dan di terminal bus Kampung Rambutan. Nah, salah satunya di Kampung Rambutan tersebut. Nah, di terminal bus ini atau bus ini merupakan salah satu moda transportasi bagi warga masyarakat yang akan bepergian dari Jakarta atau keluar dan dari luar datang. Nah, kebetulan memang di Jakarta Timur kita ada satu moda transportasi lagi yang baru saja di launching. Apa itu Pak? Kereta cepat, KCEC. Nah, itu menjadi moda transportasi yang favorit lah, yang sedang happening sekarang bagi masyarakat Jakarta khususnya yang akan bepergian ke Bandung. Sehingga boleh dikatakan sebagian ya dari penumpang yang biasanya melakukan perjalanan menggunakan bus melalui Kampung Rambutan atau Pulau Gebang itu kemudian mencoba untuk moda transportasi baru ini sehingga penumpukan warga masyarakat di terminal itu sedikit banyak cukup berkurang. Jadi hasil pemantauan kemarin di terminal Kampung Rambutan memang tidak terlalu banyak peningkatan penumpang yang akan melakukan liburan atau perjalanan keluar kota dari Kampung Rambutan itu. Berarti malah bergeser ya Bapak ya? Kemungkinan bergeser, pengen mencoba gitu kan. Karena di Kampung Rambutan itu kan ada trayek-trayek yang ke Jawa Barat, kemudian ada yang ke Jawa Tengah dan ada yang ke Sumatera. Nah, memang yang untuk penumpang yang ke Sumatera ini lebih banyak. Nah, tapi kalau untuk yang ke Jawa Barat ini agak berkurang. Ya kemungkinan ada kalau menurut analisis saya penumpang yang ke Jawa Barat ini mencoba moda transportasi baru ya dengan kereta cepat itu. Baik Bapak, kemudian untuk kesiapan dari personelnya sendiri Bapak, itu seperti apa untuk di pengamanan tahun baru 2024 itu sendiri Bapak? Baik, ini yang di mana? Di terminal bus atau secara keseluruhan? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan, baik. Untuk personil kita sudah mapping tadi tempat-tempat ibadah ya, kalau ini kaitannya dengan operasi lilin, tentunya kegiatan ibadah umat Nasrani kita lakukan mapping, itu ada sekitar 171 gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah atau misa atau kebaktian. Juga ada tempat-tempat wisata yang menjadi destinasi dari warga masyarakat baik di Jakarta Timur maupun Jakarta ya, seperti Taman Mini, kemudian juga ada All Shanghai dan ada titik-titik tertentu yang menjadi konsentrasi juga di terminal-terminal itu tadi. Makanya itu kita tempatkan pos PAM, posyan dan pos terpadu termasuk penempatan personil yang terdiri dari unsur 3 pilar. Jadi kita melibatkan juga ada dari Satpol PP, di situ ada dari Sudin Perhubungan juga, kemudian adik-adik Saka Bayangkara juga terlibat juga di situ, termasuk juga BKO yang memang ditugaskan untuk membantu penebalan di titik-titik yang dianggap cukup rawan dari Polda Metro Jaya. Baik Bapak, kalau tadi kan kesiapan personilnya. Nah, yang saya penasaran Bapak sebagai seorang pimpinan mungkin ya, arahan apa nih yang Bapak sampaikan kepada petugas pos pengamanan agar benar-benar tentunya bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya? Iya, jadi di setiap pos PAM itu pasti ada yang dituakan. Karena kadang ada perwiranya di situ kan. Betul. Nah, ya kita sampaikan kepada anggota bahwa ini selain melaksanakan tugas, ya ini merupakan ibadah. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh rekan-rekan di lapangan itu juga bagian dari ibadah yang dilakukan sehingga pasti ada rewardnya. Ya, kalau kita bekerja baik ada gaji, ada remunerasi gitu. Nah, kalau kita dasarnya ibadah pasti ada pahala di balik itu. Nah,
Di samping itu juga ya kita selalu ingatkan anggota bahwa apa yang kita lakukan itu akan membantu image atau citra Polri. Kalau kita berbuat baik, kita melayani dengan baik, ya tentu feedback atau respons dari masyarakat pun akan baik. Karenanya pada saat mereka melakukan pengamanan, saya tekankan betul kepada anggota yang pertama kehadiran. Ya, jangan sampai sudah dibuatkan sprint, sudah diberi tugas, dia tidak datang. Nah, sehingga ada fungsi kontrol dari Propam untuk melakukan pengecekan. Kemudian dalam pelaksanaan tugas juga karena ini menyentuh area publik, ya, berhubungan langsung dengan warga masyarakat, saya tekankan juga kepada anggota yang melaksanakan pengamanan di contohnya di terminal Kampung Rambutan misalnya gitu kan, ya memberikan pelayanan yang optimal. Pertama dari penampilan, ya ketika penampilan baik, wangi, ya dengan sendirinya warga masyarakat pun akan senang. Jangan sampai dia mau bertugas masih menggunakan seragam yang kemarin misalnya sudah berkeringat gitu kan, bau, ya itu sedikit banyak juga sangat mengganggu kan warga masyarakat. Kemudian selain tampilan fisik juga bagaimana kemampuan komunikasi dari masing-masing anggota itu. Ya ketika dia bisa memberikan penjelasan dengan bahasa yang komunikatif, bahasa yang persuasif, santun, humanis, maka dengan sendirinya warga masyarakat akan apresiasi kepada pelaksanaan tugas kita di lapangan. Kemudian bagaimana memastikan ya Bapak, apakah personel itu memang sudah melakukan pendekatan yang humanis, itu bagaimana Bapak? Ya, kan kita lakukan kontrol langsung ke lapangan. Ya ketika ada warga masyarakat yang datang ke Pospam misalnya atau ke Posyan, nah kita perhatikan bagaimana mereka menangani warga masyarakat yang datang. Apakah bahasa yang digunakan cukup baik atau sangat menyakitkan masyarakat dengan bahasa yang kurang baik. Nah itu nanti kita langsung berikan evaluasi di situ. Gitu. Baik Bapak, kemudian untuk pola soliditas dan juga mungkin sinergitas antara TNI dan juga Polri serta instansi pemerintah Jakarta Timur khususnya dan juga elemen masyarakat yang terlibat dalam pengamanan itu seperti apa Bapak? Ya seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa kita sering melaksanakan pertemuan-pertemuan dalam rangka rapat koordinasi atau coffee break, coffee morning gitu ya, ataupun banyak kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan unsur 3 pilar ini. Ya ketika TNI ada event, ya mereka melibatkan polisi dan Satpol PP misalnya atau Disub atau Lantas. Begitu juga sebaliknya ketika dari kantor wali kota ada kegiatan, mereka juga mengundang kita untuk turut serta, apakah itu sebagai peserta ataupun sebagai tenaga pengamanan. Demikian. Baik, kemudian Bapak, peran Babin Kamtibmas itu sendiri, peran yang cukup lumayan bisa dikatakan harus sangat dekat dengan masyarakat ya Bapak ya. Dan ini termasuk juga polisi RW ataupun dari Polri itu sendiri, khususnya Babin Kamtibmas dan juga polisi RW, serta mungkin pihak RT dan juga RW kepada warga Jakarta Timur itu sendiri untuk melakukan mungkin sosialisasi atau seperti apa, karena kan otomatis dengan adanya libur panjang ini bisa dikatakan bahwa masyarakat juga banyak yang meninggalkan rumah. Betul. Nah itu bagaimana Bapak? Ya memang peran Babin Kamtibmas ini sangat krusial ya Mbak ya, sangat penting sekali ya Mbak ya. Babin Kamtibmas sebagai garda terdepan, etalase Polri. Betul. Ya, baik buruknya ini kadang-kadang kita berpikir bahwa ya andalan kita ini Babin Kamtibmas gitu, karena yang selalu berhubungan dengan warga masyarakat ya. Banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat itu banyak diselesaikan di level Babin Kamtibmas, sehingga memang kita menaruh harapan besar para Babin Kamtibmas ini bisa memiliki performa yang baik, termasuk juga Bapak Kapolda Metro Jaya juga menekankan, mengintensifkan untuk dilaksanakan kegiatan siskamling, termasuk juga ada polisi RW, Jumat Curhat, sehingga kita bisa mengetahui, kita bisa belanja masalah apa sih yang menjadi keresahan masyarakat selama ini dengan adanya kita mengumpulkan warga masyarakat di satu balai RW atau balai RT dalam kegiatan Jumat Curhat itu, sehingga bisa tahu nih permasalahan-permasalahan apa yang ada sekarang yang jadi concern masyarakat itu ya.
apakah itu tentang kemacetan lalu lintas, apakah itu tentang adanya kasus-kasus kejahatan baik konvensional maupun kejahatan yang lain, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan pembina lingkungan setempat ya, ketua RT, ketua RW ya, kita bisa para Babin Kamtibmas termasuk polisi RW juga bisa menyambangi ya, misalnya di situ di kontrakan itu ada terjadi tindak pidana atau suatu pelanggaran. Nah, itu bisa bersama-sama. Mungkin selama ini kalau ketua RT atau ketua RW jalan sendiri takut. Yeah. Ya, nah tapi kalau mengajak Satpol PP, mengajak Babin Kamtibmas, mengajak Babinsa, misalnya RW gitu juga. kan, termasuk polisi RW juga, jadi punya ada keberanian gitu, percaya diri ketua RT untuk bisa memberikan teguran, termasuk juga anak-anak mungkin yang nongkrong karena ini berpotensi untuk terjadi tawuran, misalnya gitu kan. Kalau ketua RT datang sendiri, anak-anak nongkrong mungkin dilawan gitu kan, tapi kalau misalnya datangnya sama-sama, nah inilah kolaborasi yang seperti ini yang sedang kita coba optimalkan di Jakarta Timur. Jadi seluruh potensi masyarakat yang ada di wilayah itu bisa terlibat dalam rangka Pamswakarsa untuk menjaga wilayah masing-masing. Bagaimana kemudian tentunya dari belanja masalah itu kita menemukan jadi solusi ya Bapak ya, termasuk mungkin dalam menghadapi libur panjang ini juga ada solusi yang ditawarkan dari Babin Kamtibmas dan juga polisi RW di Jakarta Timur yang untuk masyarakat yang meninggalkan rumah ya Bapak ya. Betul, jadi memang kerawanannya kalau libur panjang ini kasus pencurian rumah kosong misalnya gitu kan. Nah, upaya-upaya yang dilakukan Babin Kamtibmas dengan senantiasa berkomunikasi dengan pembina lingkungan RT RW ya, dengan Siskamling itu melakukan patroli lah ya, diminta kepada warga masyarakat yang akan bepergian keluar kota atau liburan meninggalkan rumah dalam jangka waktu lama untuk melaporkan ke ketua RT masing-masing sehingga bisa dilakukan patroli, termasuk juga ini mengantisipasi bahaya kebakaran ya, mengingatkan warga masyarakat sebelum mereka melakukan perjalanan untuk senantiasa mematikan atau mencopot alat listrik itu. Jadi tanggung jawab keamanan itu kita kita serahkan lah menjadi tanggung jawab bersama gitu, bukan hanya sebagai tugas polisi saja. Gitu. Baik Pak, kemudian tips agar seluruh anggota yang terlibat dalam Ops Lilin Jaya ini tentunya tetap dalam kondisi prima dan juga sehat Pak. Apa tuh tipsnya Pak? Jadi memang unik Mbak tahun ini. Kenapa tuh? Karena berbarengan dengan Ops Mantap Brata. Yeah. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita Ops Lilin aja, ya kan? Tapi berbarengan dengan kegiatan pemilu tahun ini, sehingga memang tenaga, konsentrasi, ya semua memang kita curahkan untuk terlaksananya semua kegiatan masyarakat, kegiatan tahapan-tahapan pemilu ini bisa berjalan, ya kan? Saat ini kan masih tahapan kampanye nih. Jadi kita amankan kegiatan pemilu, juga kegiatan masyarakat yang terkait dengan operasi lilin, ya kegiatan ibadah saudara-saudara kita yang umat Nasrani, kemudian kegiatan liburan masyarakat. Nah, itu memang butuh tenaga, butuh pikiran, butuh konsentrasi yang luar biasa untuk tahun ini ya. Memang banyak butuh kerja keras kita. Nah, untuk anggota ya kita ingatkan selalu untuk bisa menjaga kesehatannya, karena yang tahu kesehatan kita itu kan kita sendiri. Saya ingatkan bahwa kalau memang sudah terlalu lelah gitu kan, butuh istirahat, ya disempatkan waktu untuk istirahat. Dan di setiap kegiatan operasi itu di Dokkes itu mereka menyiapkan bekes ya Mbak ya, bekal kesehatan itu ya, bekal kesehatan itu untuk membantu menunjang kegiatan operasional anggota. Ya di situ ada vitamin, kemudian ada macam-macam, dan Dokkes sendiri itu juga melakukan pendampingan terhadap anggota yang ada di lapangan, seperti misalnya melakukan pemeriksaan atau pengecekan tensi misalnya, kondisi kesehatan itu, sehingga bisa diketahui lebih awal kalau misalnya anggota dalam performa yang baik atau tidak fit, itu bisa kita lakukan penggantian anggota yang benar-benar siap gitu loh. Untuk yang anggota kurang siap ya kita minta istirahat dulu. Dan kalau berpikir kesehatan tuh nggak cuma kesehatan fisik aja, kadang-kadang psikis juga, ya kan? Betul. Ya, jadi selain capek fisik, capek psikis juga. Ya, karenanya kita coba
atur sedemikian rupa sehingga jam tugas anggota itu juga tidak terlalu panjang. Kita lakukan pembagian jam kerja atau shift sehingga bisa diatur, anggota melakukan tugas juga bisa beristirahat dan punya waktu untuk keluarga. Gitu. Betul sekali. Dan Bapak terakhir, apa pesan untuk masyarakat, Bapak? Baik, pesan untuk masyarakat. Iya. Nah, ini yang paling penting ya, Mbak, sebenarnya. Iya. Karena dari masyarakat sendiri itulah yang sebenarnya yang punya kekuasaan untuk bisa menjaga keamanan diri dia. Kita hanya membantu saja dari pihak kepolisian. Nah, untuk warga masyarakat yang akan melakukan liburan, ya, itu agar senantiasa memperhatikan keamanan tempat tinggalnya, termasuk kendaraan. Sudah ada edaran atau jukrah, itu mungkin dari Mabes juga, bahwa menyediakan kantor-kantor kepolisian, baik Pospol, Polsek, Polres, untuk bisa dijadikan tempat penitipan kendaraan. Kalau memang ada warga masyarakat yang tidak tahu mau ditaruh di mana kendaraannya, sementara akan ditinggalkan, yaitu dipersilahkan nanti dititipkan di kantor-kantor Pospol, Polsek atau Polres, atau di Polda, ya, untuk kendaraan-kendaraan yang ditinggal. Kemudian untuk warga masyarakat yang akan bepergian atau melakukan kegiatan ibadah, ya, disarankan untuk tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan karena itu dapat memancing pelaku kejahatan, ya, untuk berbuat kejahatan. Termasuk juga yang akan berbelanja atau ke pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat ekonomi, ya, itu juga sebisa mungkin, ya, kalau bisa tidak menggunakan perhiasan yang terlalu berlebihan, menggunakan pembayaran secara cashless, non tunai, ya, menggunakan kartu atau kan sekarang banyak nih. Iya. Banyak kemudahan dengan menggunakan aplikasi, ya. Kita bisa melakukan pembayaran dengan QRIS misalnya gitu kan. Siap. Kemudian dengan kartu, ya, sehingga untuk uang tunai atau cash, ya, cukup di tempatnya saja, ya. Itu sudah sangat memudahkan sekali. Kemudian antisipasi bahaya kebakaran juga untuk peralatan-peralatan yang dianggap bisa membuat korsleting listrik, ya, itu juga perlu diperhatikan sehingga warga masyarakat yang akan melakukan liburan, kemudian yang akan beribadah itu bisa melaksanakan kegiatan dengan tenang. Dan untuk potensi masyarakat seperti ada Karang Taruna, kemudian ada Pokdar Kamtipmas, kemudian Sakabayangkara dan potensi masyarakat yang lain, itu bisa sama-sama dengan kepolisian, dengan unsur 3 pilar untuk membantu warga masyarakat yang lain, untuk menjaga wilayah masing-masing. Dan untuk adik-adik ini, ya, adik-adik yang sekarang liburan mungkin nggak ada aktivitas gitu kan, ya, janganlah ikutin ajakan yang nggak benar, ya. Kadang-kadang ada teman-teman yang ngajak, ayo kita tawuran misalnya gitu, ya. Kalau bisa nggak usah diikutin karena tidak ada manfaatnya sama sekali, lebih banyak kerugiannya. Baik. Saya rasa itu, Mbak. Terima kasih, sudah lengkap sekali lengkap, untuk ya? semuanya diberikan pesan untuk masyarakat tentunya, dari semua lapisan, ya, Bapak, ya. Baik, terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Salam sehat selalu, sukses selalu. Kita tunggu kehadirannya kembali di podcast Polri Presisi. Siap, insyaallah. Dan kita telah berakhir untuk di sesi kali ini, tentunya bersama dengan Kabak Ops Polres Metro Jakarta Timur AKBP Rahmat Eko Mulyadi. Dan akhir kata, saya Ibda Ines pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dan salam presisi.